Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ramadan dengan NPM 25420201003. Di sini saya akan melakukan presentasi rangkaian elektronika, yaitu jenis-jenis dioda. Isi pembahasan yang pertama yaitu dioda valens dan Zener, yang kedua dioda tonal, yang terakhir adalah dioda varaktor. Selanjutnya di sini apa itu dioda valens dan Zener? Dioda valens adalah suatu jenis dioda yang mempunyai karakteristik arus pada tegangan reverse yang sangat tajam perubahannya dari kondisi tidak konduksi ke kondisi konduksi jika tegangan breakdown-nya dilampaui. Dioda avalens dengan tegangan reverse. Karakteristik penting dari dioda avalens atau dioda Zener adalah apa yang dikenal dengan tahanan dinamik, yaitu berbanding antara perubahan tegangan breakdown terhadap perubahan arus bocornya. Perhatikan gambar 2.10, yaitu ini. Tahanan dinamik adalah penting untuk menghitung respons atau ripple rangkaian dengan dioda Zener atau avalens terhadap perubahan tegangan input atau terhadap perubahan arus beban. Selanjutnya itu dioda Zener. Tegangan breakdown dari dioda avalens tidak dapat lebih rendah dari 6 sampai 8 volt. Suatu dioda yang mempunyai karakteristik yang sama dengan dioda avalens adalah dioda Zener. Dioda Zener mempunyai tegangan breakdown yang dapat lebih rendah dari dioda avalens, yaitu dapat kurang dari 0,2 volt. Selanjutnya itu tahanan dinamik. Karakteristik penting dari dioda avalens atau dioda Zener adalah apa yang dikenal dengan tahanan dinamik, yaitu berbanding antara perubahan tegangan breakdown terhadap perubahan arus bocornya. Perhatikan gambar 2.10, yaitu ini. Tahanan dinamik adalah penting untuk menghitung respons atau ripple rangkaian dengan dioda Zener atau avalens terhadap perubahan arus beban. Tahanan dinamik atau mempunyai nilai numerik yang kurang lebih sama dengan nilai numerik dari tegangan breakdown-nya. Sedangkan tahanan dinamik dari dioda Zener dapat jauh lebih rendah dari itu. Aplikasi dari dioda avalens atau dioda Zener adalah untuk sumber tegangan tetap atau AG regulator, tetapi dengan beberapa batasan yang meliputi: yang pertama, tahanan output tetap; yang kedua, arus output terbatas atau rendah; yang ketiga, sensitif terhadap perubahan temperatur; yang terakhir, dapat menimbulkan noise pada rangkaian dioda yang bersangkutan atau avalens noise. Selanjutnya itu contoh. Perhatikan rangkaian di bawah ini. Penyelesaiannya yaitu diketahui FAB max sama dengan 25 volt, FZ sama dengan 12 volt, IZ sama dengan 50 MA. Hitunglah nilai R sama dengan FAB max min FZ per IZ. R sama dengan 25 volt dikurang 12 volt per 0,05 sama dengan 260 ohm. Selanjutnya kita membahas T-rektor dan varistor. Jika dioda Zener atau dioda avalens dapat merupakan pembatasan tegangan dalam satu polaritas, maka dioda T-rektor dan varistor merupakan dua buah dioda Zener yang dirangkai secara seri dan bertolak belakang. Dengan demikian dapat merupakan pembatas tegangan atau klem dalam polaritas dua arah. Tegangan breakdown dari dioda T-rektor atau varisator dapat berkisar dari kurang lebih 10 volt sampai 1000 volt. T-rektor dan varisator rangkaian sebagai pembatas atau pengaman tegangan pulsa yang tinggi yang merusak, misalkan tegangan surges pada gambar 2.1, yaitu yang ini. Ditunjukkan contoh rangkaian dengan menggunakan dioda T-rektor.
Selanjutnya dioda tunnel. Dioda tunnel adalah salah satu jenis dioda yang berdaya rendah dengan karakteristik yang unik, yaitu sebagai ditunjukkan pada gambar 2.13, yaitu ini karakter dioda tunnel. Selanjutnya itu penjelasan dioda tunnel. Dioda ini banyak digunakan pada rangkaian switching osilator dan penguat dari frekuensi rendah sampai frekuensi yang sangat tinggi, daerah gigahertz. Penggunaan dalam teknik switching dioda ini mempunyai dua daerah stabil, sebagaimana ditunjukkan oleh garis beban switching pada gambar 2.13. Dioda tunnel. Osilasi akan terendam dengan cepat jika disipasi dari elemen resistif semakin besar, dan sebaliknya jika terdapat elemen resistif yang negatif, osilasi akan mengembang. Dengan memberikan bias melalui rangkaian LC yang tepat, maka osilasi yang sempurna dapat diperoleh dan dapat pula dipilih nilai frekuensinya. Amplitude osilasi maksimum adalah dibatasi oleh nilai elemen resistif negatif dari tunnel, yaitu sekitar 0,1 sampai 0,4 volt. Pada gambar ini yaitu yang pertama rangkaian osilator sederhana dengan dioda tunnel. Terus yang kedua bentuk output osilator tunnel. Selanjutnya tunnel rectifier atau dikenal pula sebagai back dioda adalah dioda tunnel atau arus puncak yang sangat rendah, yakni hanya beberapa mikro saja. Umumnya digunakan untuk penyearah sinyal level rendah 2 mV tegangan puncak, 20 MV tegangan puncak, berada dengan dioda penyearah pada umumnya. Pada dioda penyearah tunnel, konduksi terjadi pada bias reverse, dan sebaliknya bias forward menyebabkan tidak konduksi. Selanjutnya dioda faktor. Dioda faktor adalah sejenis komponen dioda yang dapat digunakan untuk mendapatkan variabel kapasitor sebagai fungsi dari tegangan, yaitu gambar ini dan ini. Faktor daya. Pada gambar pertama, contoh rangkaian pemilihan frekuensi resonansi dengan pengendalian tegangan menggunakan dioda faktor. Yang kedua, karakteristik umum dari suatu faktor. Faktor daya. Pada rangkaian ini, rangkaian pengganda frekuensi dengan dioda faktor. Pada gambar 2.12 tunjukkan contoh rangkaian pada pengganda frekuensi atau frekuensi doubler sederhana dengan menggunakan dioda faktor. Faktor daya. Pada rangkaian tersebut, faktor dioda digunakan untuk tuning frekuensi sehingga didapat frekuensi harmonis dari sinyal input. Tunnel rectifier. Dioda LED atau light emitting dioda adalah dioda jika mendapatkan bias forward akan mengalami proses rekombinasi muatan listrik dan sebagai akibatnya akan mengeluarkan atau memancarkan energi dalam bentuk foton atau cahaya, bergantung pada bahannya. Cahaya yang dihasilkan dapat kuning, hijau, merah, atau merah infra. Bias forward dari kebanyakan dioda LED adalah berkisar antara 0,1 dan 0,2 volt. Sedang arus forward menentukan intensitas cahaya yang dihasilkan dan umumnya berkisar antara 2 sampai 20 mA. Tegangan reverse dioda LED biasanya tidak lebih dari 4 volt. Dan jika ini dilampaui, dioda akan mengalami kerusakan total. Kecepatan respon dioda LED adalah berkisar 0,1 ms. Contoh 2. Jelaskan seandainya lampu dioda LED bila dipasang pada rangkaian tidak menyala, apakah dioda LED masih hidup atau berfungsi?
B. Apakah dari perbedaan warna dioda LED juga terdapat perbedaan tegangan atau tidak? C. Bagaimana pemasangan pada rangkaian bila warna dioda LED berbeda? Penjelasannya yaitu yang pertama, bila dioda LED sudah dirangkai dengan benar, ternyata lampunya tidak menyala, dapat dipastikan dioda LED tersebut sudah mati atau rusak dan tidak berfungsi lagi. Yang kedua yaitu ya, dioda LED warnanya berbeda-beda, tegangannya pun berbeda pula. Yang terakhir yaitu untuk merangkai LED yang berbeda warnanya kita hanya menghitung nilai resistornya saja. Sedangkan untuk menghitung nilai resistor dapat menggunakan rumus yaitu dimana R sama dengan resistor atau tahanan, bisa dibilang ohm. V sama dengan sumber tegangan atau volt. V LED sama dengan tegangan LED. I sama dengan arus LED. Yaitu rumusnya R sama dengan V min V LED per I. Ini rangkaiannya. Selanjutnya kita ke penyelesaiannya. Diketahui voltase input 12 volt, D1 sama dengan 3,6 volt 20 mA, D2 1,8 volt 50 mA, D3 2,1 F volt 20 mA, D4 2,2 volt 20 mA. Tentukan nilai R1, R2, R3, R4. Jika LED berbeda warna dalam rangkaian paralel, kita harus menentukan nilai R satu per satu dengan menggunakan rumus. Rumusnya yaitu R sama dengan V kurang V LED per I. Jadi nilai R1 sama dengan R sama dengan 2 kurang 3,6 per 0,02 sama dengan 420 ohm. Nilai R2 sama dengan R sama dengan 12 kurang 1,8 per 0,05 sama dengan 204 ohm. Nilai R3 sama dengan 12 kurang 22,1 per 0,02 sama dengan 495 ohm. Nilai R4 sama dengan 12 kurang 2,2 per 0,02 sama dengan 409 ohm. Oke, sekian presentasi saya. Jika salah, mohon maaf. Terima kasih telah mengikuti presentasi saya. Semoga membantu memperkuat pemahaman kalian tentang jenis-jenis dioda dan fungsi dioda. Sampai jumpa. Assalamualaikum.